Sip. Nah, yang pengen Mbak ya, sebelumnya ada yang mungkin ditanyakan dulu, boleh satu orang, dua orang, kalau mau mungkin ada yang mau bertanya terkait materi. Kalau nggak ada, kita langsung ya. Nggak ada Ustaz, Nggak ada mungkin ya, alhamdulillah. baru paham. Alhamdulillah. Ya kalau nggak ada pertanyaan antara dua, bingung banget atau paham banget. Nah, mudah-mudahan yang paham banget ya, bukan bingung banget. Paham banget. Hmm. Kalau anak agak bingung, Ustaz. Agak bingung. Ya, soalnya rekaman yang tadi malam anak belum lihat. Oh belum ya? Iya. Ya nanti kalau bisa dilihat ya, tetap ya, biar biar nggak bingung maksudnya. Iya benar, Hmm. kalau nggak lihat yang bingung. Soalnya ini berlanjut itu ya. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti Ya, bisa dicek lagi. kita subscribe terus Ustaz. Amin. Gimana tadi? Diharapkan murid juga subscribe. Itu anak nggak nyari subscriber, itu memang buat khusus kita aja gitu. Ya sih. Ya kalau dilihat umum ya, ya nggak apa-apa juga. Karena nggak nge-share ke mana-mana, cuma ke grup kita aja. Biar makin banyak pahalanya Ustaz. Iya nggak apa-apa, silakan sih kalau mau di share atau apa. Tapi ya memang khususnya buat kita aja gitu. Mm. Maksudnya anak nggak membatasi, maksudnya anak nge-share-nya ke grup gitu aja, nggak kemana-mana. Ke Facebook juga nggak lah, nggak bisa juga. Pernah ya Facebook ya, tapi kan nggak rutin. Tapi yang Mbak perhatikan ya, siapa yang baca dulu nih nomor satu, silakan baca. Nomor satu sudah Narainem ya. Siapa yang nomor satu? Abu Urwah ya. Tadi siapa yang nomor satu? Hadir? Hadir tidak? Nomor satu Abu Urwah nggak ada ya? Mungkin belum siap. Silakan nomor dua Aris Munandar. Nah, Mbak, Ustaz. hmm. Baca empat baris saja. Nah, Ainal mudarrisu huwa fil fasli Hmm. wa ainal mudarrisul jadidu Hmm. huwa indal mudiri. Nah, berikutnya kita terjemahnya nanti aja. Hmm. Baca dulu aja. Oh, baca dulu. Nah, Ustaz. Siapa nomor dua? Anda Ustaz ya. Oh iya, Febri ya. Silakan. Eh, Nah, baris kelima berarti ya, sampai wa aina ini ya Ustaz. nah ini Ainal Anatoli Bu. Oh, aina Sampai toli sampai tiga baris saja, tiga baris. tiga baris ya. Hmm. Aina talibul jadidu zahaba ilal maktabati. Iya. Afwan Ustaz, ke Oh atas iya ya, Ustaz. kegeser ya. Nah, udah. Man zalikar rajul tawilul ladzi kharajal ana minal Hmm. mudarrisatu Mina ada minal min, ada min. mudarrisati Iya minal betul. mudarrisati. Ya silakan berikutnya. Nomor Ini enggak empat. diterjemahkan Ustaz. Nanti setelah ini, nanti kita bahas bareng-bareng. Baca dulu aja, baca dulu. Nomor empat siapa? Absen empat di sini. Halo, Ibrahim. Ustaz. Nah, silakan Abu Ibrahim. Huwal mudirul jadidu Hmm. wa ma wa mal waladu shagirul ladzi kharajal ana minal fasli. Kalau berarti apa tuh? Wamin apa waman? Waman Wa bener ya. Cuman kan waman kalau kalau min, misalnya min bertemu alif lam, nunnya kan
Asalnya disukun asalnya kan, kemudian diganti fathah. Tapi kalau man diganti kasroh nun sukunnya. Ya, bedakan ya. Berarti wamanil waladu gitu ya, bukan wamanal waladu. Jadi nunnya dikasrohkan. Diharokan di kasroh. Jadi nun sukun bertemu alif lam. Ini namanya iltiqoi sakinain. Bertemunya dua sukun. Ya, sukun pertama harus di apa? Dikasih harokat. Nah, dikasih harokatnya itu macam-macam ya. Jadi macam-macam. Ada yang dikasih harokat kasro, ada yang dikasih harokat fathah, ada yang dikasih dhamma. Ya, ini ada kaidah tertentu. Cuman umumnya itu aja tiga. Apa? Ya kalau bisa dihafal saja ya. Maksudnya biasanya kesering ketemu. Misalnya kalau mim sukun biasanya dikasih dhamma, diganti dhamma. Misalnya apa? Misalnya contohnya waalaikum assalam. Jadi mimnya jadi dhamma. Waalaikumsalam, ya kan? Ini namanya mim jamaah. Kayak mim adanya namanya mim jamaah. Kemudian Ulang. kalau nun sukun, nah ini macam-macam nih nun sukun. Kalau min ya, min dari huruf jar, maka dia jadinya fathah. Minal masjidi. Min al masjidin jadi minal masjidi. Kalau man itu jadi kasroh. Manil waladu, bukan manal, bukan manul, tapi manil. Ya. Tapi kebanyakan ya kasroh kebanyakan. Nanti kalau dijumpai kita kebanyakan kasroh. Tapi nggak semua. Ya, tadi ya, ada yang fathah, ada yang dhamma. Itu aja ya. Silakan. Diulang lagi coba. Wa manil waladu. Wamanil waladu sagirul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, satu lagi. Wabanul mudiril jadidi. Sahih. Sudah cukup. Nanti nomor berikutnya. Liman tilkas sayyaratul jamilatu ya lil mudiril jadidi. Nah, guys. Itu lagi. Dua lagi. Halo? Hilang suaranya. Siapa tadi yang baca? Oh, hilang suaranya. Ustaz. Yang Izzuddin Baihaqi ya tadi ya? Kepencet Halo, apa? tes Oh, tes. Iya. Ada Ada. Lanjutkan. Liman hadzal kitabul kabiru ahwal mudarrisi. Enggak, itu li ya. Kan itu Oh. bukan alif lam tapi lam apa namanya? Lam huruf jar ya, lil mudarrisi. Ahwa lil mudarrisi. Satu baris lagi. La huwa lit talibil jadidi. Nah, berikutnya terakhir ya, 4 baris terakhir. Nomor Sanur Hadi tadi mustami ya? Tadi siapa yang izin jadi mustami ya? Oh, Enggak, Ustaz. Ramadan. Oh, enggak ya? Nah, silakan. Lanjutkan. Ustaz. Sanur Hadi. Bismillah. Liman hadzal kitabul kabiru ahwa lil mudarrisi. Tadi udah kayak itu. Nah, yang ini yang ainal mil akhwatu. Oh iya, Ustaz. Ainal mil akhwatu sagiratu hiya fil kuwabi. Enggak, fil kubi. Nah. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Nah. Ainal kursiyul maksuru huwa hunaka. Syukran jazakumullah khairan. Ya, kita terjemahkan, kita bahas saja. Ya, ainal mudarrisu, ya. Di mana guru itu atau Pak Guru itu huwa fil fasli. Ya, dia ada di dalam kelas ya, fasilitasnya kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu. Nah, perhatikan di sini. Wa ainal mudarrisul jadidu. Al mudarrisul jadidu ini anak man'ut ya. Nah, kalau kemarin
naat manutnya masih nakiro ya. Nah sekarang sudah ma'rifah pakai alif lam ya. Al jadidu sebagai apa? Naatnya, al mudarisu manutnya ya. Al jadidu sifatnya ya. Kemudian al mudarisu yang disifatinya, mausufnya atau manutnya. Sama-sama nakiro ya. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama mudzakkar, kemudian sama-sama i'rabnya sama marfu, terus sama-sama mufrad juga. Jadi sama semua, nggak ada yang beda. Wa ainal mudarrisul jadidu, di mana guru baru itu. Jadi kalau bedanya antara ma'rifah dengan nakiro hanya paling ini aja, spesifik tidak spesifik aja. Ya kalau sudah dari terjemahan, kalau pakai alif lam ya mungkin pantasnya ditambahkan itu gitu ya, sudah jelas itu. Tapi kalau nggak pakai alif lam ya berarti masih general, masih belum spesifik. Huwa indal mudiri, beliau ada bersama mudir ya. Indah itu artinya ini dhorof juga indah ya, artinya sisi, boleh di sisi, di sebelah gitu kan, atau ada bersama bisa jadi kan yang namanya terjemah. Tapi ini indah ini dhorof atau kata keterangan tempat berarti ya. Indah, indal mudiri, dia ada di sisi Pak Kepala Sekolah atau mudir. Aina tolibul jadidu, sama ini juga tolibul jadidu naat man'ut ya. Naatnya al jadidu, man'utnya at-tolibu. Al jadidu sifat, dan at-tolibu ini mausufnya atau yang disifatinya. Ya, aina tolibul jadidu, di mana murid baru itu. Ya. Dhahaba ilal maktabadi. Dhahaba dia pergi atau dia menuju, dia pergi ya. Dia pergi ke al-maktabati, apa, perpustakaan. Kemudian man dzalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati ya. Man ya, siapa dzalikar rajulu ya, ini udah dibahas ya, dzalika sebagai apa? Tadanya ar-rajulu sebagai badalnya ya. Badal dari dzalika. Nah, at-tawilu sama ya. Ya tadi sebagai naatnya. Manutnya mana? Atau wilih sebagai naat, manutnya atau yang disifatinya adalah ar-rajulu. Nah, kemudian ada nih tambahan nih, tambahan faedah baru nih. Allazi, ya allazi kita belum ya, belum bahas ya. Ini kayaknya bahas allazi nih. Allazi ini apa? Isim isyarah. Bukan isim isyarah, isim mausul. Isim isyarah mau udah ya. Isim mausul atau kata sambung ya. Mausul, nyambung berarti. Kalau diterjemahkan yang, ada sambung. Mausul ya. Isim mausul. Nah tadi mandzalikar rajulul tawilul ladzi kharajal ana ya. Di mana laki-laki yang tinggi, tawilu tinggi ya. Yang tinggi di mana? Siapa ya kan? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Siapa laki-laki tinggi itu? Kemudian alladzi yang kharajal ana keluar saat ini, al-an itu sekarang atau saat ini, minal madrasati dari sekolah ya. Alladzi ini isim, mungkin sudah pada tahu ya, alladzi ini isim mausul, dan isim mausulnya berarti nyambung siapa, nyambung yang sebelumnya ya. Berarti yang disambung itu yang pertama alladzi ini untuk mudzakkar ya, untuk mudzakkar dan mufrad. Mudzakkar mufrad berarti kan at-tawilu ya, mudzakkar kan. Mufrad juga. Kemudian baik berakal maupun tidak berakal ya. Jadi boleh berakal. Oh ya, ar-rajulu tawil ya. Ar-rajulu ini mudzakkar. Kemudian apa namanya? Berakal juga.
Mufrad juga. Jadi alladzi itu kata sambung untuk yang pertama untuk mufrad, ya, mesti tunggal. Kemudian untuk muzakkar, ya, baik berakal maupun tidak berakal. Kalau untuk musananya enggak, belum ya. Musana belum, ada jamaknya nanti mungkin. Ini saat ini berarti yang tunggal dulu, yang mufrad. Ya. Kharajal ana udah tadi ya. Kemudian huwal mudirul jadidu, dia adalah mudir yang baru. Kemudian wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli, ya. Dan siapa anak laki-laki kecil itu, ya, yang ya, alladzi itu yang, berarti apa yang disambung adalah al-waladu, lihat nih. Alladzi kharajal ana minal fasli, yang keluar saat ini dari kelas. Huwa ibnul mudiril jadidi, dia adalah apa? Ibnul mudiril jadidi, putra atau anak laki-lakinya Pak Mudir yang baru, Pak Kepala Sekolah yang baru. Bukan anaknya yang baru, tapi mudir yang baru ya. Maksudnya Al-Jadidi ini bukan mensifati ibnunya, tapi mensifati apa, mudirnya ya. Baik. Berikutnya, liman tilkas sayyaratul jamilatu. Perhatikan nih. As-sayyaratul jamilatu ini naat man'ut juga, sama-sama mu'annas ya. Ya, jamila ini sifatnya atau naatnya mu'annas, mengikuti as-sayyaratu. As-sayyaratunya man'utnya atau yang disifatinya mu'annas pakai tak marbuto ya. Milik siapa mobil yang bagus itu ya. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Hiya lil mudiril jadidi. Hiya itu berarti kemana? Ke sayyarahnya ya. Hiya. Mana kan? Hiya atau mobil tersebut lil mudiril jadidi adalah milik mudir yang baru. Kemudian liman hadzal kitabul kabiru, milik siapa apa buku besar ini atau buku yang besar ini. Ahwalil mudarrisi, apakah buku tersebut milik bapak guru? La huwa litolibil jadidi, tidak atau bukan ya, atau buku tersebut adalah milik murid atau siswa yang baru itu ya. Ainal mil'aqatus shaghiratu, di mana al mil'aqah kemarin sendok ya. Ini juga sama anak man'ut, sama-sama anas ya. Sama-sama ma'rifah mu'annas juga, mufradah juga, mufrad juga. Di mana sendok kecil itu ya. Terus hiya fil kubi, hiya atau mil'aqah tersebut atau sendok tersebut fil kubi ada di dalam kub. Ini bisa diartikan gelas atau cup ya, cangkir ya. Ainal kursiyul maksuru, di mana kursi yang patah itu. Huwa hunaka, huwa kembali ke kursinya ya, ia ada di sana. Hunaka di sana ya. Huna sini, kalau tambahan ka di itu, hunaka menjadi artinya sana. Ia ada di sana, itu ada di sana, ia ada di sana. Itu Seperti itu. nama juga ya Ustadz ya. Ya, gimana? Itu al-kursiyu al-maksuru. Betul ya, betul. Nama juga. Nanti mana? Nanti mana? Al-maksuru. Manutnya al-kursi. Sahih. Al-kursi. Ustadz, kalau nama manut ini ada alnya dan betul. Kalau al pertama. Kalau ada al berarti sama-sama ada alnya ya, gitu ya.
Mm-mm. Oh. Ujungnya punya ujung gimana? Ujungnya sama-sama domah gitu. Ya kalau marfu sama-sama Domah domah. Mm. ya, marfu. Marfu ya berarti ya. Ataupun tanda marfu kan domah salah satunya. Kalau majrur bisa kasro kasro, bisa juga kasro fathah ya tergantung ya. Kayak kemarin dijelaskan bisa jadi kalau dia isimnya tidak bertanin berarti dia majrurnya dengan fathah. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Ada Ustaz. Ada, silakan. Eh, yang di atas tadi apa? Yang di atas. Ya, ini Tat. Mm. Man zalika rajulu tawil. Itu kan zalika mubtada'nya Ustaz ya tadi. Mm. Ar-rajulu Padahal badal. gitu. Nah, khobarnya yang mana tuh? Kabarnya dikedepankan man gitu. Oh, man itu jadi Ustaz. Iya, ya nanti belajar intinya apa? Ada kaidah khusus juga sih. Kenapa kedepankan itu ada. Nah, nanti ada kayak di bilik 2 apa ya? Kayaknya ada ya. Baik. Tanya sedikit saya. Ustaz, itu ilmu untuk menyusun kata-kata itu memang ada nanti Ustaz. Contohnya kan man dzalikar rajulu tawilul ladzi. Nah, ini kata tanya Ini kan? artinya kan Kalau tanya didahulukan memang. Kan man di sini man bertanya ya, man tanya. Ini siapa ya? Karena nanti man gak hanya nanya ya. Nanti ada man yang maksudnya artinya adalah mausul juga. Jadi alladzi kan mausul ya, si mausul. Man juga bisa berarti mausul ya. Yang juga nanti. Kalau dibaca Arab Ustaz, siapa itu lelaki tinggi Ya, kan gitu. kalau masalah terjemahan tinggal dipahami aja lah. Masalah terjemahan yang pantasnya seperti apa. Kalau mau arti per kata ya silakan juga. Cuman yang pantasnya seperti apa. Yang penting antum paham saja. Oh gini-gini maksudnya gitu ya. Kalau diterjemahkan satu-satu nanti jadi aneh kadang-kadang. Man siapa dalika rojulu apa laki-laki itu atau wilu yang tinggi terus alladzi yang lagi yang ya mungkin kalau bagusnya siapa laki-laki tinggi itu gitu ya laki-laki tinggi itu yang baru aladinnya yang keluar sekarang ada saat ini dari sekolah. Tanya sedikit saya. Ya silakan. Ini dia naat sini berarti sifat ya. Betul sifat. Ini siapa nih? Kalau maut dia yang disifati gitu, objek Betul, yang ya. disifati gitu. Betul. Kemarin nggak hadir ya? Belum naik rekaman juga ya? Belum saya. Oh, nah, ya betul ya. Baik saya. Ya betul. Naat itu mungkin pengulangan sedikit. Naat itu yang mensifati atau sifat ya. Yang disifati adalah man'utnya atau kata lainnya naat itu adalah sifat. Terus man'ut adalah mausuf ya. Man'ut apa mau'ut sih? Man'ut sih. Man'ut ya, man'ut pakai man mim nun sukun ain dhamma terus ta man'utun ya man'ut. Na'tun nya ada wawunya man'ut panjang. Kalau mau di ini ya. Na'tun man'utun itu. Kalau sifat sifatun mausufun. Nah, kaidahnya tadi di awal sudah disampaikan diulang lagi juga bahwa naat manut itu harus sama ya. Kalau manutnya itu mudakar maka naatnya juga otomatis mudakar. Kalau manutnya ini muannas maka naatnya juga muannas. Ini ngikuti manutnya, ngikutin yang disifatinya. Oh, sifat itu atau naat itu ngikutin yang disifati ya, nggak boleh beda. Kalau dia misalnya ma'rifah kayak tadi alaihissalam maka naatnya juga ma'rifah. Kalau man'utnya atau yang disifati ini nakiro berarti naatnya juga harus nakiro. Kalau i'rabnya ya kalau marfu misalnya dengan domah naatnya dengan domah juga marfunya ya. Misalnya marfu ya. Kalau majrur
Majrur juga. Pokoknya ini sama aja udah. Gampangnya gitu ya. Jadi ini bedanya dengan misalnya beda dengan kemarin ada yang nanya, berarti sama dengan mudhof ilaih, beda gitu. Kalau mudhof ilaih kan mudhofnya bisa misalnya bisa mudakar, bisa juga kan. Mudhof ilaihnya bisa mudakar, bisa muannas. Mudhofnya bisa harokatnya dhammah, mudhof ilaihnya harus majrur misalnya. Dan beda berarti. Mubtada khobar juga beda. Mubtada nih harus misalnya ma'rifah, khobarnya nakiro. Ya, enggak menyamakan ma'rifah. Beda kan? Beda ya, bisa dibedakan ya. Atau kita ambil contoh biar ada bedanya ya. Bentar. Di papan tulis ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi gitu. Masih bingung antara ini? Enggak ya? Insya Allah enggak ya? Enggak bingung ya? Insya Allah enggak sih. Insya Allah enggak. Iya, enggak ya? Kita ambil contoh sederhana saja ya. Bentar ya. Ini nyari penghapus dulu. Misalnya ya, misalnya. Misalnya aja nih. Kelihatan apa tulis? Kelihatan sih. Kelihatan ya? Misalnya nih sederhana. Nah, nih berarti kan. Yang pertama al-baitu jamilun. Apa itu? Susunan apa? Al-baitu jamilun. Apa susunan tadi? Mubtada khobar ya. Al-baitu sebagai mubtadanya, jamilun khobarnya. Kemudian al-baitul jamilu. Nah, ini apa susunan apa? Man'ut. Naat man'ut. Terus baitul jamili apa tuh? Mudhof ilaih. Mudah pilih. Bisa ya, dibedakan ya. Kelihatannya mirip kan ya. Oh, sama-sama bait sama Jamil tuh kan. Oh, bedanya. Nah, paham ya? Ini bedanya gitu kan. Jadi ketika nggak dikasih harokat pun antum bisa membacanya, jangan sampai salah gitu ya. Misalnya ya kan. Nah, tapi kalau saya kan mungkin gini. Nah, kalau nggak kasih harokat, antum bisa kan bacanya gini kan. Nah, bisa ya. Coba yang atas gimana tadi? Al-baitu. Al-baitu Ya, kasih harokat. Atas al-baitu. Ini. Al-baitu jamilun. Yang kedua. Al-baitul jamilu. Yang ketiga. Baitil jamili.
Baitul Jamili. Kalau diterjemahkan Baitul gimana? Jamil. Rumah itu bagus. Kalau ini rumah yang bagus itu atau rumah bagus itu, ya kan? Nah kalau ini gimana nih yang udah pilih? Berarti apa? Rumah bagus. Rumahnya sih Jamil itu. Jamil itu mungkin pemiliknya ya. Ya bisa rumah sih bagus itu. Rumahnya Jamil. Atau mungkin lebih tepatnya gini ya. Gini. Kalau nama orang ya. Apa? Baik itu Jamilin itu kan. Misalnya ya. Ya itu Jamili gitu. Namanya Jamil, Jamil. Bisa jadi kan. Nah, itu nama orang Indonesia berarti Jamil ya. Jadi nggak pakai tanwin. Berarti Jamila berarti ya. Oh iya Jamila berarti ya. Kalau dia namanya nggak bertanwin berarti majrurnya dengan fathah. Baitul Jamil. Oh iya, majrur dengan fathah. Kalau dia bukan nama Arab berarti ya. Oke, kalau nama laki-laki bukan Arab ya, berarti dia tidak bertanwin. Ya nggak. Ada nggak nama Arab Jamil? Kayaknya nggak ada ya. Di sini aja kayaknya. Ayo. Paham ya, insya Allah ya. Paham Ustaz. Alhamdulillah. Sama Berarti yang nomor 1 mubtada khobar tadi Ustaz ya? Iya betul, mubtada khobar nomor 1 tadi. Betul. Yang nomor 2 an man'ut. Betul sekali, betul. Nomor 3 baru dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Mm-mm. Berikutnya kita lanjutkan ya. Iqra waktu. Tadi saya mana yang baca? Sampai siapa? Giliran siapa? Sampai Ustaz. Silakan. Siapa Ramadan ya? Nur Hadi. Siapa tadi? Nomor 7 ya? Nomor 7 ya. Anas ya. Nomor 1 baca dan terjemahkan boleh. At-tabibul jadidu fil mustasfa wal tabibul qadimu Wat tabibu itu ya. wat tabibul qadimu fil mustawsafa. Diterjemahkan sih. Dia jawab silakan. Siswa baru itu di dalam rumah sakit dan siswa yang lama di dalam apa mustasfa? Mustawsaf, ada yang tahu mustawsaf apa? Mustawsaf. Klinik ya. Klinik Iya, apa Ustaz. apotek? Klinik. Sahih. Klinik ya. Tabib bukannya dokter Ustaz. Tadi apa? Oh iya, salah sih. Siswa Iya, tadi saya siswa bilang. aja. Siswa benar. Dokter ya, benar. Dokter. Syukuran sudah diinginkan. Dokter ya manusia ya. Kalau siswa apa? Tolib. Iya. Mirip ya. Berikutnya. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Mustawsaf boleh klinik, boleh apotek ya, dua ini. Bisa apa? Tapi lebih ke apotek kalau misalnya. Nah, silakan siapa Pak Ogi ya? Ustaz, kalau yang itu atau bibul jadidu itu kan nat manut. Betul. Tapi apakah itu mubtada? Betul. Cuma... Pasti mubtada. Kalau di awal kalimat, di awal jumlah pasti mubtada dia. Mana mubtadanya? At-tabibu, tetap at-tabibu. Mubtada. Walaupun dia ma'rifat Ustaz. Maksudnya ini kan nat manut. Jadi nat manut itu bisa betul. Kalau kemarin kan di khobar yang nat manutnya. Betul. Bisa. Nat manut juga bisa jadi mubtada. Betul. Kan dia ma'rifah yang penting kan? Ya kecuali dia misalnya nakiro. Enggak berarti. Kalau nakiro jadi khobar. Khobarnya itu ini ma'rifah juga. Khobarnya mana? Ya coba. Khobarnya mana kan udah.
Khobarnya ada bentuk mufrad, ya ada bentuk jar majrur, ya kan? Khobarnya mana? Fil mustasfa kan, jar majrur. At-tabibu mubtada, al-jadidu naat dari at-tabibu. Khobarnya mana? Fil mustasfa khobarnya. Bentuknya jar majrur, ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi emang sambung menyambung ke sini pasti ketemu terus ini, nggak mungkin nggak. Mubtada khobar kemarin sudah Ini agak dirinci ya udah ya. Afan, saya ini boleh nanya ini saya. Silakan nanya aja. Ini kan ada kata apa namanya? Huruf jar, fil, ya kan? Ya, Fi. betul. Kenapa dia tetap fil mustasfa? Nah, Kenapa enggak betul. mustasfi? Coba kemarin yang hadir kemarin, mungkin ini yang nggak hadir ya. Yang nggak hadir wajar ya. Yang kemarin nggak, yang kemarin hadir mungkin ya, masih ingat nggak? Iya. Karena alif bengkok Ustaz. Hah? Karena alif bengkok. Alif Ya, lagi. gampangnya gitu ya, alif. Kayak kalau dalam istilah nahunya huruf ilat ya, pokoknya kalau di akhir isim atau di akhir kata ini ada huruf ilatnya ini berupa alif ya, maka harokatnya itu nggak berubah, gitu kan? Misalnya fil mustasfa ilal mustasfa, ya. Meskipun kemasukan huruf jar, nggak ada v-nya atau nggak ada ilahnya juga sama, al mustasfa. Namun secara kedudukan berubah gitu kan. Kedudukan apa? Di situ berarti majrur, isim majrur. Adapun harokatnya dia istilahnya apa? Muqaddarah. Kasroh tapi muqaddarah, tersembunyi di atas alif. Karena apa? Karena ya tadi alif itu. Jadi ta'adzur, diudzur. Namanya gitu ya. Sederhananya gitu. Apa saja selain mustasfa? Banyak. Nama orang juga ada. Musa, Aisyah, ya kan itu pakai alif bengkok istilahnya. Ya pokoknya alif itulah. Laila gitu kan. Musola, apalagi yang kemarin ya. Ya pokoknya itulah pokoknya akhirannya itu. Jadi kalau ada isim atau kata yang akhirannya alif tersebut, alif bengkok atau alif ya, maka dia nggak berubah, tetap fathah gitu kan. Ada secara kedudukan ya berubah-ubah tergantung dia sebagai apa di situ. Kalau sebagai isim majrur karena keputusan jar, atau sebagai mudhof ilaih pun ya berarti sebagai mudhof ilaih majrur, tapi majrurnya dengan kasro yang tersembunyi gitu. Intinya gitu ya. Nggak nampak kasronya. Kenapa nggak nampak? Tadi ada huruf ilat tadi, ada alif ya. Diudzur, munculnya diudzur. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Insya Allah saya. Ada lagi nggak? Apa nanya Ustaz? Iya. Beda alif dengan lam ta'rif itu apa Ustaz? Alif ilat tadi. Oh, huruf ilat tadi ya. Dengan apa? Dengan lam ta'rif. Dengan alif lam gitu ya? Iya. Dengan alif lam ya? Kalau alif lam itu ada yang menyebutnya itu hamzah wasol gitu ya, bukan alif. Ya. Tapi ada yang menyebutnya al juga, alif lam juga. Ya beda. Kalau yang al itu kan di situ apa namanya? Bukan mad itu kan, alif yang di situ bukan alif mad. Mungkin lebih tepatnya sih hamzah wasol ya. Jadi alif di situ yang ketika di al itu ya, ketika dia mengawali sebuah kata dia berharokat alnya. Maksudnya terbaca a gitu kan, al. Tapi ketika sebelumnya ada huruf atau kata ya, maka nggak dibaca, nggak dianggap lagi a di situ. Ya misalnya wa, bukan wa al itu kan, tapi wal langsung. Wal. Berarti jadi berubah Ustaz. Jadi ilat itu. Enggak, bukan ilat, bukan. Ilat itu ada di akhir. Bukan huruf ilat, bukan. Itu bukan huruf ilat. Ilat itu yang mat aja, mat aja. Itu mat bukan kan ya? Gamanya ilat itu huruf-huruf mat. Ada alif mat ya. Ada wawu mat, ilat juga. Ya mat juga, jadi ilat, huruf ilat.
Huruf ilat ada 3, alif, alif mat ya ini ya. Waw mat, ya mat. Itu huruf-huruf ilat itu 3. Ada alif lam itu bukan huruf ilat. Jadi yang di akhir jumlah Ya, itu di akhir. tadi ada mustausofa itu nggak dibaca mustausofi, nggak ada huruf ilat di situ, Ustaz. Nggak ada kan? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Berarti mustau sofi berarti kan? Mustausofi berarti, Ustaz ya. Betul ya. Ada fi kan? Fil mustau sofi. Sahih ya. Sahih. Karena nggak ada huruf ilat. Masih nggak ada huruf ilat alif ya. Nanti ada huruf ilat ya. Ya dia kasro kan. Cocoknya dengan kasro ya itu. Bisa dipahami? Bisa Itu dilanjut? bedakannya gimana, Ustaz? Gimana tuh? Antara yang alif bengkok dengan ya. Itu sama itu mirip, Ustaz. Oh, yang itu. Kalau alif bengkok namanya alif ya, bukan ya ya. Kalau alif itu pasti cocoknya dengan apa alif? Cocoknya dengan kasro, apa doma atau fathah? Dengan fathah, Ustaz. Fathah Enggak, kan? maksudnya Nah, gitu kan. membedakan kalau tidak tambah harokat gimana, Ustaz itu? Contohnya kayak kursiyu sama al mustasfain, Ustaz. Fil mustasfain. Al kursiyu kan ada ianya juga, Ustaz. Ah, itu pas lah itu. Kursiyun, kursi. Itu ya-nya bukan ya. Ya dia berharokat ya-nya. Kursiyun. Iya, Kursi. cara membacakannya nanti mana, Ustaz, kalau bertemu dengan kata-kata yang mirip seperti itu, Ustaz. Apakah Cara bedakannya? ya di dalam Ya bahasa Arab harus itu hafal juga yang melihat di kamus ya. Ini huruf ilat apa huruf ya asli? Kan ada ya asli, ada yang ya ilat itu kan. Iya. Itu berarti asli ya-nya. Nah, sebagaimana kita ada kalau di Al-Quran kan belajar tajwid kan ada ya-nya ya asli, ada yang ya-nya ya emat gitu kan. Kalau ya emat biasanya disukun, sebelumnya apa? Sebelumnya kasro, ya kan? Fi misalnya fi itu kan ya-nya ya emat gitu kan. Tapi kalau yang berharokat ya, masih ya asli ya berharokat ya. Untuk membedakannya ya, kalau masalah mufrodat ya, kalau masalah kata-kata ya kita akan cek di kamus ya. Itu lebih gampang itu ya. Oh ini berarti ya asli nih kursiyun gitu kan. Bukan kursi, bukan gitu kan maksudnya gitu kan. Ya karena emang di kamusnya gitu. Bukan kursa atau kurs, tapi kursiyun. Untuk membedakannya sekali lagi ya kita merujuk ke orang Arab atau ngecek di kamus ya untuk masalah mufrodat. So, masalah kosakata ya. Nah, kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Kenapa kursiyun, kursi gitu aja harusnya gitu. Enggak gitu, harus sesuai dengan orang Arab atau di kamusnya. Yang seperti ala ini, Ustaz, ini alif bengkok, Ustaz. Enggak kan, Ustaz? Mana ala? Iya itu alif bengkok kan, ala. Bedanya kalau kayak gini, kalau ada kalau Ali beda kan. Kalau Aliyun sama ala kan mungkin tulisannya sama kan kalau gundul semua kan. Nah, itu membedakannya gimana, Ustaz? Nah, itu dia. Antara aliyun dengan ala gitu. Lihat konteksnya berarti, konteks di dalam kalimat seperti apa. Pantasnya apa ini gitu kan. Oh, Ali ternyata kan. Nah, ya mungkin kalau yang sebagian araf gundulnya nggak terlalu gundul ya pasti ada titiknya kan ya-nya. Ya-nya ada titiknya 2 di bawah. Itu ya, jelas kan? Ya enggak? Nah, kalau alif bengkok ya nggak ada titiknya. Itu salah satu bedanya itu mungkin ya. Kalau ya ada titiknya 2. Kalau alif ya nggak ada titiknya, namanya juga alif. Tapi mungkin kalau zaman dulu sebelum ada nukto atau sebelum ada dobet ya, jadi titik koma dalam huruf-huruf Arab ini kan istiad ulama ya. Jadi awal-awalnya ya benar-benar gundul lurus itu. Tulisan baitun gitu kan, benar-benar cuman lakukan 3 kali itu aja. Nah, dibaca apa ini gitu kan. Macam-macam, nggak harus ya tergantung konteksnya berarti. Kalau udah gundul banget, nggak ada titik koma, nggak ada apa-apa ya berarti tinggal lihat konteksnya. Tapi sekarang alhamdulillah meskipun gundul hanya gundul harokatnya saja.
titik-titiknya pada huruf itu tetap ada, ya. Shin titik 3 gitu tetap ada. Ya kalau shin nggak ada titiknya 3 sama sin kan sama jadinya. Ya kan ini. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu gundul semua ya, sebelum sini. Cukup ya, bisa dilanjut ya. Al-qalamul siapa nomor 2? Silakan dibaca. Setelah siapa tadi? Ramadan ini ya, Mustami ya. Irham Maulana. Nah, Ustaz, nomor berapa? Nomor 2 Nomor berarti 2 ya. ya. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Sahih. Sama artinya Ustaz, nggak usah. Ya, terjemahan bisa. Pena itu rusak. Pena itu rusak kayaknya betul ya, pena yang rusak itu atau pena rusak itu boleh ya. Pena rusak itu Yang di itu atas nggak usah meja. terjemahan nggak apa-apa. Pena rusak itu di atas meja. Mubtadanya mana? Mubtada al-qalamu. Al-qalamu ya. Terus khobarnya Maksurun Ustaz, rusak. Bukan. Al-maksuru sebagai apa? Kemarin nggak ada ya? Mana ada? Naat ya, naat. Naatnya ya. Berarti khobarnya mana? Khobarnya bentuknya jar majrur alal maktabi itu. Khobarnya itu. Berikutnya. Nomor 9 belum Ustaz? Apa saja dong Ustaz? Nomor 9. Siapa ya? Abu Sajdah. Oh antum ya? Oh iya, Fan. Nggak kelihatan. Silakan. Al-mirwahaqatul jadidatu. Ulang. Al-mirwahaqatul. Wahadul, emang ada qafnya di situ. Nanti kita di PDF. Al-mirwahatul. Al-mirwahatul jadidatu fil kabiroti. Sahih, mumtaz ya. Mubtadanya mana? Mubtadanya al-mirwahatu. Sahih. Khobarnya? Khobarnya fil ghurfati. Al-jadidah itu sebagai apa di situ? Man'ud. Al-jadidah man'ud. Berarti naatnya mana? Berarti kalau man'ud berarti punya naat gitu kan. Naatnya al-mirwahatu. Itu naatnya. Kebalik. Jadidah kan sifat. Jadi naatnya jadidah. Man'udnya mirwah. Jangan terbalik ya. Jadi naat itu yang setelahnya, yang di belakangnya. Kalau man'udnya yang di depan. Ya. Jadi naatnya al-jadidah, man'udnya al-mirwah. Mirwahatu. Kemudian apa nih? Sinyalnya sempat hilang ini. Gimana tadi? Ya, tadi ya al-jadilah sebagai naatnya, al-mirwah sebagai man'udnya. Nah, kemudian fil ghurfatil kabiroti. Nah, perhatikan ini juga sama. Perhatikan ya, ini naat man'ud juga. Kenapa al-kabiroti bukan al-kabirotu? Ya karena dia mengikuti man'udnya. Mana man'udnya? Al-ghurfati, ini fil ghurfati, kasroh, majrur. Maka naatnya juga majrur dengan kasroh. Al-kabiroti, fil ghurfatil kabiroti. Ada di dalam kamar yang besar itu ya. Oke, berikutnya nomor 10 ya. Apa Ustaz? Al-jadidatu itu bacanya al-jidatu atau al-jadidati? Ayo bacanya apa tadi? Yang benar apa? Jadidatu Ustaz. Oke, iya benar jadidatu benar.
Jadi dati kenapa harus jadi dati? Karena nggak ada huruf jar ya kan. Kalau al-kabiroti, kenapa al-kabiroti? Karena dia mengikuti man'utnya fil ghurfati. Ghurfati ini majrur sebagai man'ut di situ, maka kabirotinya al-kabirohnya atau naatnya juga ikut majrur ya, sebagaimana dijelaskan bahwa naat itu mengikuti i'rabnya man'ut. Kalau man'utnya itu marfu misalnya dengan doma, maka naatnya juga marfu dengan doma. Jika misalnya man'utnya adalah majrur dengan kasro karena ada huruf jar fi, maka naatnya juga ikut majrur dengan kasro fil ghurfatil kabiroti. Adapun al mirwahatul jadidatu ya sama. Al jadidatu, kenapa al jadidatu? Karena yang diikuti ada yang disifati al mirwahatu itu marfu dengan doma, maka naatnya juga dengan doma marfu dengan doma. Al jadidatu, al mirwahatul jadidatu. Nggak mungkin al mirwahatul jadidati, kecuali nggak ada alif lamnya mirwahatul jadidati, ini jadi mudhof ilaih. Ya, ini kan bukan mudhof ilaih, tapi naat man'ut yang Berarti sama. kalau seandainya tadi al-ghurfatul kabiratu bisa ya Ustadz ya? Kalau nggak ada seandainya- V-nya, kalau nggak ada V-nya, kalau nggak ada V-nya iya, kalau nggak ada V-nya ya, misalnya di awal bacaan al ghurfatul kabiratu ya, bisa aja. Dia ada V huruf jar ya jadinya majrur. Baik ya, insya Allah mudah lah. Kalau naat manut masih insya Allah mudah. Mirwah itu apa artinya Ustaz? Oh iya, artinya apa? Kipas angin ya. Kipas angin yang baru itu fil ghurfatil kabirati, ada di dalam kamar yang besar itu. Berikutnya nomor 4, absen berikutnya siapa? Lutfihan, Kana, Fihan. Hadir ada? Lutfihan, Khan, Kana atau Lutfihan? Kalau hadir silakan nyalakan mic-nya. Hadir nggak? Lutfihan, nggak ada ya? Oh. Kalau nggak ada, berarti silakan Pak Oki. Siap, Ustaz. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Ro-nya dibaca ro aja ya, jangan ra, nanti beda ini riwayatnya. Orang riwayat wars. Ro aja ro. Ro. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Mana mubtada'nya? Al-lughatul Al-lughatu. Kemudian khobarnya sahlatun. Terus al-arabiyah juga apa itu? Nat. Naat dari manut yang mana manutnya? Al-lughah. Al-lughah. Mumtaz. Bahasa Arab adalah mudah gitu ya. Bahasa Arab itu mudah. Al-lughatul arabiyah tuh sahlatun ya. Sahlah artinya mudah ya. Mudah bagi yang bisa. Bagi yang belum bisa, belum belajar ya sulit. Nah tadi berikutnya nomor berikutnya Gifari ya. Silakan akhi Gifari, tafadhal nomor 5. Ustaz. Al-waladut tawilu alladhi kharaja minal faslil an talibu minal kuwaita. Tolibu atau tolibun? Mana? Tolibun, Zat. Tolibun. Mubtada'nya mana nih? Al-waladut tawilul ladzi kharaja. Tolibun, Zat. Mubtada'nya enggak nih? Mubtada'nya mana sih? Oh, al-waladu, Zat. Al-waladu. Nah. Khobarnya mana?
Khobarnya tolibun. Mumtaz, tolibun ya. Sorry. Sebenarnya mubtada khobarnya bisa jauh banget ya. Iya, Ustaz. Nah, ya. Nah, Ustaz. Jadi kenapa tolibun? Coba ada yang bisa nggak? Kenapa tolibun? Kenapa bukan minal fasli gitu? Loh, kenapa nih? Kenapa Iya, bukan anak minal? Kenapa bukan minal fasli nih? Minal fasli kan ini buahnya nih jar majur. Buahnya jar majur itu bisa jadi khobar gitu kan? Kenapa nggak bisa minal fasli? Gitu? Karena yang menjelaskan al-waladu, jadi Maksudnya gimana? ini kan Karena tolibunya ya, ya bisa jadi ya menjelaskan ya. menjelaskan Tapi al-waladu. bukannya Al-waladu. alladzi kharaja minal faslil ana itu menjelaskan ya. Bisa coba terjemahkan. Anak laki-laki yang anak laki-laki tinggi yang keluar dari kelas saat ini gitu kan. Itu menjelaskan apa enggak? Bukan, belum menjelaskan ya. Menjelaskan serai-serainya Belum. menjelaskan belum ya. Jadi ketika Ya. ada misalnya kita tolibunya enggak ada nih misalnya, tolibunya enggak ada. Nah, Ustaz. Sampai al-ana aja itu belum jumlah itu kan masih ngambang. Iya. Ya bisa kan ya? Masih belum lengkap, berarti belum ada khobarnya nih, masih belum lengkap. Gampangnya gitu ya dari sisi makna atau terjemahan, misalnya kita terjemahkan apa anak laki-laki tinggi yang keluar dari kelas saat ini masih ngambang kan, masih pendengarnya atau yang diajak bicara masih siapa gitu yang keluar itu kan, masih belum lengkap. Nah, baru ketika ada khobarnya udah lengkap. Tolibun minal hindi kayak gitu kan. Namanya baru jelas, makanya tolibunya jadi apa khobarnya jadi menjelaskan. Kalau tadi alladzi dan sampai al-ana itu ya hanya melengkapi saja, melengkapi keterangan al-walad tadi. Ya. Afwan Terus Ustaz. dari sisi mana? Kemudian dari sisi i'rabnya, kalau di sisi i'rabnya memang kalau setelah apa kalimat itu jumlah atau kalimat setelah alladzi itu enggak di i'rab. Dalam i'rab itu ada namanya apa namanya? La mahala lahu minal i'rab. Jadi kata atau kalimat setelah alladzi setelah isim mausul ya, itu tidak ada tempatnya dalam i'rab. Makanya itu bukan khobar. Gimana tadi ada yang mau nanya siapa? Anak mau nanya Ustaz. Itu khobarnya memang cuman tolibu aja Ustaz, bukan tolibu minal hindi Ustaz. Tolibun ya, tolibun aja. Tolibun boleh ya, tolibun aja ya. Tolibun cukup kan? Kalau nggak ada minal hindi cukup nggak? Cukup nggak? Jelas nggak? Misalnya nggak ada minal hindinya, jelas nggak? Jelas kan? Nah berarti khobarnya itu aja cukup kan? Gampang gitu kan? Nah terus minal hindinya apa? Ini minal hindi jar majrurnya saja gitu. Jar majrur biasa, Ya sebenarnya ada kata yang biasanya kalau jar majrur biasa ada namanya muta'alik ya atau muta'aluk, muta'alik atau yang menggantungkan dia kemana gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini ada gantungannya tapi tersembunyi, misalnya kainun itu nanti dalam irob tingkat lanjut biasanya gitu. Oh berarti bukan termasuk khobar yang ujungnya itu Ustaz. Bisa jadi mungkin bisa jadi ya khobar kedua bisa jadi ya. Bisa jadi ada yang berpendapat ya jadi khobar kedua jadi kan khobar pertama tolibun nggak hindi jadi atau sekedar jar majrur saja jadi kalau nggak salah ya emang ada yang berdebat seperti itu ya ada khobar kedua tapi bisa jadi lebih tepatnya sih jar majrur biasa sih mungkin yang mana ya meskipun tetap pendapat yang khobar kedua bisa juga. Karena sama-sama misalnya ya kenapa dia khobar kedua karena tanpa tolibun pun apa bisa jadi minal hindi ini menjadi penjelasnya kan jadi khobarnya saya nggak ada tolibunnya nih al waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana minal hindi gitu kan bisa jadi kan jadi khobarnya jadi sama-sama dua-duanya bisa menempati khobar makanya bisa jadi ini memang tolibun khobar pertama minal hindi khobar keduanya itu boleh bener soal sih
boleh saja. Makanya khobar bisa 1, 2, 3 bisa aja. Kayak gini ya, khobarnya 2. Atau sekedar jar majrurnya saja. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Boleh lah khobar sebaiknya lebih khobar ya, boleh aja. Khobar keduanya boleh. Karena memang pas juga. Jadi ketika tolibunya nggak ada, jadi bisa di khobar. Bisa difahami apa aku agak rumit-rumit gini ya nggak apa-apa ini kan biar antum penasaran aja. Nanti lebih lengkapnya nanti kaidah-kaidah seperti ini belajar di nahwu apa kitab-kitab nahwu seperti Jurumiyah gitu kan. Nah, nanti insya Allah. Tapi ini kalau antum paham ya alhamdulillah ini kan sebagai pembuka saja. Kaidah-kaidah lengkap rinciannya nanti ketika sudah menggunakan kitab-kitab nahwu lah yang lebih detail, lebih rinci, lebih banyak contohnya misalnya nanti. Ustadz, tanya Ustadz. Silakan. Oke. Kalau tadi ada kemungkinan bisa khobar itu ada 2, Iya. tapi kalau mubtada pasti harus 1 mubtadanya. Iya, Dalam mubtada satu. satu aja. Mubtada. Oh, kalau iya mubtada itu bisa jadi mubtadanya 2, tapi mubtada yang kedua biasanya khobar dari mubtada yang pertama. Jadi ada namanya apa namanya? Karena kemarin kan udah jelasin ya, bahwa khobar itu bisa bentuk mufrad itu kan, ya, masih bentuk kata tunggal mufrad ya. Bisa bentuk sibhul jumlah dan bentuk jumlah. Kalau sibhul jumlah kan sudah kita kan jar majrur dan apa? Satu lagi apa? Dzaraf ya kan. Nah, itu sibhul jumlah. Satu lagi yang belum kita bahas adalah khobarnya bentuk jumlah. Lah bentuk jumlah ini namanya jumlah kan kita bisa bahas juga. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Lah kalau jumlah ismiyah berarti kan mubtada khobar juga. Ah gitu ya. Jadi mubtada khobar yang kedua atau jumlah ismiyah itu sebagai apa? Sebagai khobar dari mubtada yang pertama tadi. Mungkin seperti itu. Lebih tapi tepatnya yang gitu. pokok mubtadanya 1 ya Ustaz. Betul ya, yang mau 1. Padahal mubtada yang kedua berarti dia sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Kalau jumlah ismiyah gitu kan khobarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya nanti aja lah. Nanti jadi rumit ya. Pokoknya intinya gitu ya. Contohnya nanti aja kalau sudah bahas yang seperti itu. Jangan sekarang nanti terlalu jauh nanti. Tapi intinya tadi kita sudah lumayan sih, sudah lumayan kita membahas jumlah ismiyah yang khobarnya bentuk mufrad, khobarnya bentuk sibul jumlah. Karena emang di sini dibahas seperti itu. Ya mungkin belajar tempat lain nggak dijelaskan seperti ini gitu kan. Wah, asal baca aja nggak dijelaskan kaidah satu-satu. Kok di sini dijelaskan sih ada kaidah seperti ini malah gimana gitu. Ya ini ya biar beda gitu. Biar antum juga paling tidak berpikir ya, nggak hanya sekedar baca nerjemahin itu kan. Ya semua juga bisa dilihat di YouTube juga banyak lah gitu kan. Tapi paling tidak kita di sini biar agak terbuka sedikit kan, biar tahu kaidah jar majrur, biar kaidah ini kaidah itu sedikit-sedikit lah ya. Ada gambarannya. Jadi ketika nanti kita masuki kayak buku-buku nahwu, kitab-kitab nahwu, nggak terlalu asing banget gitu. Oh iya dulu pernah dapat, misalnya seperti itu. Ini salah satu manfaatnya gitu kan. Kenapa dibahas di sini? Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sih antum nggak terlalu pusing. Makanya usahakan memang hadir ya. Kalau nggak hadir terus nggak dengar rekaman nanti akhirnya ngeblank. Aduh nggak bisa ngikutin ini gitu kan. Betul, betul. Ya dengan antum sering nanya gitu kan, bingung nanya. Yang lain mudah-mudahan terbuka juga jadinya kan. Biasanya gitu kan. Oh iya ya, oh iya gitu. Kalau yang lain nggak nanya ya. Oh gitu itu biasanya gitu. Baik, ada lagi yang mungkin masih iskal, masih ada ganjalan atau masalah atau soal, silakan nggak apa-apa. Kita pelan-pelan tapi paham daripada cepet-cepet tapi blank gitu. Memang targetnya tulis logo ya, memang paling tidak paham tentang
sedikit-sedikit kaidah dan kemudian mufradnya ya. Tapi kalau antum paham semuanya dari kaidah-kaidah yang detail di sini ya alhamdulillah gitu. Tapi yang jelas kalau yang di sini nggak ada ya nggak ana terlalu sampaikan ya kayak tadi misalkan khobarnya bentuk jumlah ya. Karena di sini nggak ada yang kita nggak usah bahas terlalu jauh. Yang di sini ada aja gitu baru bahas. Baik, nomor 6 silakan. Silakan siapa yang gilirannya? Tadi Imam Taufik ya hadir? Imam Taufik hadir nggak? Apa Mustami ya? Kalau nggak hadir, nggak ada. Kita kembali ke nomor 1 Abu Urwah tadi katanya sinyalnya susah. Berarti Aris Munandar silakan. Ada? Aris Munandar? Hadir nggak? Nggak ada ya? Terus kalau nggak ada, berikutnya Febri ya. Mana Ustaz? Baca. Nomor berapa Ustaz? Terus share screen-nya hilang ya? Hilang nggak sih? Nomor 6 kan Ustaz? Nomor 6 ya? Iya nomor 6. Di bawah Ustaz. Afwan nggak pegang kitab. Oh iya, bentar. Nah, silakan. Ana fil mudarrisati tsanawiyati. Coba terjemahkan. Saya ada di madrasati ya Ustaz. Nah, iya, bukan mudarisa ya. Masa ada di dalam guru, di dalam apanya ini? Ana fil madrasati tsanawiyati. Saya berada di sekolah sanawiyah. Sanawiyah itu berarti SMP betul. Sanawiyah ya. Kalau SD ibtidaiyah. Kalau SMP sanawiyah. Sanawiyah benar ya? Apa Wusto? Sanawiyah SMA apa ya? SMA ya? Sanawiyah ya? MTS Ustaz, Madrasah MTS ya? Sanawiyah. MTS? Iya, SLTP. Mutawasito itu jadi. Kalau nggak salah kalau di Arab itu Mutawasito SMP. SMP Zat Mutawasito. Nah iya benar kan SMP. Kemudian Sanawiyah tuh di atas SMP, SMA. Iya. Nah, maksudnya beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia Sanawiyah SMP. Nah, Febri ya tadi ya. Kalau mubtadanya mana mubtada? Mubtadanya ana Ustaz. Ana ya. Mubtada bisa berbentuk sudah pernah dibahas ya bentuknya isim isyarah bisa ya kan. Ya ini isim domir nih. Kalau anak isim domir ya, domir kata ganti ini juga bisa. Kalau yang mabni ya tadi isim domir, isim isyarah itu mabni. Nggak berubah ya. Nggak jadi anu itu nggak, tetap ana. Terus khobarnya? Fil madrasati. Nah, fil madrasati. Nah, kemudian sanawiyati kenapa dia asro? Kenapa nggak doma atau fathah? Ikutin man'utnya Ustaz. Ngikuti man'utnya ya. Kalau dia sebagai naat ya. Man'utnya mana? Al-madrasah. Al-madrasah.
Sahih. Syukuran ya. Ada yang kehabisan kuota nih siapa ini? Oh, Masya Allah. Izzuddin Baihaqi. Nah. Berikutnya, nomor berikutnya. Nomor 7 berarti absen siapa sekarang? Saya. Ya, silakan. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. Mm-mm. Laki-laki miskin itu pergi ke rumah wazir, pergi ke rumah wazir begitu Ustaz ya. Sahih ya. Kalau di sini berarti bukan jumlah ismiyah ya. Tadi kan di sini ini ada mubtadanya, mubtadanya mana? Jawabnya apa? Enggak ada ya. Karena ini bukan jumlah ismiyah, diawali fiil ini, berarti jumlah fi'liyah. Ya, jumlah yang diawali fiil. Yang ada mubtadanya, mubtadanya enggak ada. Mubtada itu hanya pada jumlah yang diawali isim, jumlah ismiyah namanya. Kalau diawali fiil bukan mubtada khobar, tapi fiil dan fa'il. Ada fiilnya dhahaba, fa'ilnya atau pelakunya adalah ar-rajulu. Ya mungkin bahasnya nanti ya kalau jumlah fi'liyah ya. Kayaknya di sini belum membahas jumlah fi'liyah. Jadi hanya sekedar sekilas saja kalau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il ya. Fi'ilnya ini dhahaba misalnya di sini. Fa'ilnya ar-rajulu. Bukan mubtada khobar ya. Jadi ini ar-rajulu ini pelakunya saya. Betul, fa'ilnya, pelakunya. Ya. Kemudian al-faqiru sebagai apa? Al-fakir sebagai naat saya. Naat. Dari manutnya yang mana? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Kemudian ilal waziri ya ini jar majrur biasa ya. Jar majrur. Ya, nanti kalau pembahasan ini ya, ada dengan tingkat lanjut ada dengan muta'alik dia menggantung kemana ke fiilnya. Nah, berikutnya. Nomor 8 absen siapa sekarang? Yang belum baca. Ramadan lagi mustami ya. Tadi Ibrahim udah baca belum ya Abu Ibrahim? Sudah ya? Belum. Oh belum. Lewat berarti ya tadi. Ya, silakan baca dulu. Yang nomor 8 ya, Ustaz ya. Ya, betul. Jalisut tolibu. Jalasa ya, jalasa. Itu fiil juga, jalasa, bukan jalisu tapi jalasa. Kalau jalisu jane yang panjang, jalisun misalnya, teman atau orang yang duduk ya. Jalisu, itu panjang ja-nya. Kalau jalasa ini pendek semua, ini fiil. Jalasa, duduk kan. Telah duduk. Jalasat tolibul jadidu. Ko-nya panjang. Tolibu. Jalasat tolibul jadidu khalfal hamidin. Khalfa hamidin. Nah. Naatnya mana? At-tolibul jadidu. Naatnya al-jadidu, man'utnya at-tolibu. Tolibu. Ini juga jumlah fi'liyah ya. Karena jalasa ini bukan isim, tapi fi'il ya. Zahaba, jalasa. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il lampau lah. Gampangnya gitu. Waktunya lampau. Telah, kalau diterjemahkan bisa telah. Telah apa? Murid baru itu telah duduk atau duduk di khalfa apa? Khalfa mana artinya apa? Khalfa. Oh ya, belakang Hamid. Berikutnya siapa? Anas. Ya, silakan. As-sakinul kabiru haddun jiddan. Bukan asakinu. Udah pernah kayak kemarin hadir nggak sih? Enggak ya. Sikin ya, asikinu. Bukan Oh ya, asakin. sikinu. Asikinu. As-sakinul kabiru haddun jiddan. Haddun jiddan ya. Nah, ini baru jumlah ismiyah asikin. Nah, isim ya. Berarti mubtadanya mana? As-sikin Ustaz. Oke, khobarnya Haddun jiddan. hadun. Haddu jiddan. Hadun, jidan sebagai
Maf'ul mutlak, tapi pembahasan itu nanti ya, jangan sekarang. Hadun sebagai khobarnya. Al-kabiru sebagai apa itu? Sebagai naat Ustaz. Nah, dari manutnya Dari mana? Sikin. Sikin, nah sahih. Kurang ya. Pisau yang besar itu ya. Pisau besar itu gitu ya. Hadun jidan. Apa? Tajam sekali. Hadun tuh berarti tajam ya. Jidan sekali, banget. Berikutnya nomor 10. Siapa? Nomor 10 berarti yang belum baca tadi siapa? Muhammad Subhi udah, Ramadan, Mustami, Lutfi Khan silakan. Oh tadi ini juga ya, Mustami juga ya. Hadir? Ada? Man hadus sagiru Mm-mm. wabanul mudarris Iya, suaranya putus-putus ya. Iya, coba terjemahkan man hadal waladus sagiru. siapa anak kecil Mm-mm. yang Ya, anak dia anak guru ya, huwa benul gimana sih? Baca gimana? Huwa benul huwa huwa benul mudarrisil jadidi ya. Huwa benul mudarrisil jadidi. mudarrisil jadidi. Kenapa mudarrisil jadidi? Karena dia apa? Mudhaf ilaih ya. Al mudarris ini mudhaf ilaih dari al ibnu ya, dari ibnu ya. Huwa benul mudarrisi. Nah, kemudian naatnya ngikutin al mudarris yang man'ut karena dia majrur dengan kasro, maka al jadidnya juga dia majur dengan kasro ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kayaknya sampai sini dulu ya, udah hampir jam 10. Ya, kan tadi telat juga. Insya Allah dilanjutkan nanti pekan depan nih ini kedua. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sebelum ditutup. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, karena sudah cukup malam juga, yang kalian membuat istirahat ya. Nah, syukuran jazakumullah atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Belum ditutup, Mas Bang. Nah, hilang apa? Ya, nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita akhiri saja sampai sini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan istiqomah. Nanti insya Allah dikasih Amin. tugas ya. Apa tugas-tugasnya belum sempat dikoreksi masing-masing, ya belum semua maksudnya ya. Insya Allah besok akan dikoreksi dan dikasih tugas yang besok atau Senin lah seperti biasa. Ya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. wa yakum.